Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, adik-adikku kelas 5. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tema 7, subtema yang kedua yang berkaitan dengan peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Dan ini adalah pembelajaran yang ke-6. Selanjutnya, nah, tahu nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di dalam gambar tersebut? Nah, ini adalah salah satu perundingan yang Indonesia dan Belanda lakukan untuk menyelesaikan penjajahan yang ada di negara kita. Oke. Jadi salah satu isi dari perjanjian Rumroyon itu adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar. Jadi pada gambar tersebut itu adalah gambaran yang terjadi ketika konferensi meja bundar ini sedang berlangsung. Nah, bagaimana sih hasil dari KMB atau konferensi meja bundar ini? Yuk kita saksikan. Nah, di situ ada sebuah teks. Ayo kita baca. Jadi, peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui KMB. Nah, KMB ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda di tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Nah, adapun isi yang dihasilkan pada waktu itu, yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Kemudian yang keempat adalah Republik Indonesia harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Kemudian yang kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Yang keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Dan yang terakhir adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Nah, selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat yang akan dibahas ataupun diserahkan setelah 1 tahun penyerahan terhadap Republik Indonesia Serikat. Nah, sesuai dengan hasil kesepakatan KMB, maka diadakan sebuah upacara dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Insinyur Soekarno pada waktu itu dilantik sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Nah, pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di 2 tempat, yaitu di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, sedangkan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Sedangkan proses yang ada di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan Indonesia diwakili oleh Bapak Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah masa kelam penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Nah, setelah ini kita akan membuat sebuah peta konsep terkait dengan KMB. Pertanyaan yang pertama, kapan peristiwa KMB terjadi? Nah, peristiwa KMB terjadi itu di tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Kemudian, di manakah peristiwa KMB diadakan? Nah, jawabannya adalah di Den Haag, Belanda pada waktu itu ya. Kemudian siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB? Ada beberapa tokoh yang terlibat dalam KMB.
Yang pertama dari pihak Belanda adalah Van Marszeven, sedangkan dari delegasi BFO itu dipimpin oleh Sultan Hamid yang kedua. Kemudian apa toh hasil dari KMB? Ada 7 ya. Yang tadi sudah saya sebutkan, diantaranya adalah Belanda akan menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di akhir 49. Kemudian penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun pasca penyerahan kedaulatan ke Republik Indonesia Serikat. Kemudian Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk seuni yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Kemudian Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang sejak tanggal ataupun tahun 1942 kepada Belanda. Yang kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Yang keenam adalah kapal-kapal perang milik Belanda harus keluar dari wilayah Indonesia. Dan yang terakhir adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Nah, itu untuk hasil-hasil dari KMB. Kemudian bagaimana proses pengakuan kedaulatan Indonesia terjadi? Ya, bagaimana prosesnya? Jadi penandatanganan pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda itu dilakukan di 2 tempat, yaitu di Indonesia dan di Belanda. Di Belanda pada waktu itu penandatangan dilakukan oleh Muhammad Hatta dan Ratu Juliana, sedangkan di Indonesia dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dan Mofeng. Yang terakhir, apa makna KMB bagi bangsa Indonesia? Jadi KMB memiliki makna yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Ini menandai berakhirnya penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia dan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya ada sebuah lagu ya, karena bangsa kita itu mereka tentunya banyak sekali rakyat pada waktu itu bersyukur. Nah, berkaitan dengan kata syukur kita akan belajar lagu Syukur. Lagu Syukur ini diciptakan oleh Bapak Haji Muthohar. Isinya itu terkait dengan ungkapan rasa syukur terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia yang merupakan karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Next, lanjut. Konferensi berteman dalam keberagaman. Oke. Nah, tahu nggak kalian bahwasannya anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara saling bertemu dan berkenalan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 2003. Mereka mengadakan sebuah konferensi ya. Jadi konferensi ini adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Oke. Nah, pada waktu itu konferensi yang dilaksanakan adalah konferensi berteman dalam keragaman. Apa toh isinya? Yang pertama ataupun yang dibahas adalah tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Apa saja? Nah, ini hal-hal yang harus kalian tahu dan harus kalian pahami, bahwasannya perbedaan agama janganlah dijadikan alasan terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Kemudian, bertegur sapa, senyum, dan adil harus dilakukan kepada siapapun, walaupun berbeda agama. Kemudian, agama itu mengajarkan kebaikan, tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Kemudian yang terakhir, perbedaan agama itu anugerah dari Tuhan. Nah, itu terkait dengan beberapa hal yang harus kalian tahu terkait dengan keragaman agama yang ada di Indonesia. Jadi kita tidak boleh ya saling menghujat, saling membenci, saling bertengkar karena adanya perbedaan agama. Kemudian yang kedua adalah tentang keragaman budaya pada waktu itu. Nah, kita tahu bahwasanya Indonesia punya banyak sekali suku, banyak sekali bangsa gitu ya. Jadi pasti memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, yang harus kalian tahu terkait dengan keragaman budaya yang ada di Indonesia adalah: satu, Indonesia memiliki suku dan budaya yang beragam. Yang kedua, bahwa setiap budaya memiliki ciri khas tersendiri. Yang ketiga adalah
Tiap daerah mempunyai senjata tradisional, rumah adat, tarian, pakaian, permainan, dan makanan yang wajib kalian hargai dan hormati. Kemudian selanjutnya adalah pengetahuan kami tentang kebudayaan orang lain masih sangat terbatas. Jadi jangan sampai karena pengetahuan yang terbatas itu menjadikan kita benci dengan budaya orang lain. Kemudian kami pun belum begitu jelas tentang kebudayaan milik daerah sendiri, maka hal yang perlu kalian lakukan adalah mempelajari budaya daerah kalian. Nah, itu materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.